Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kuliah dengan menggunakan media video, ya. Suatu salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan membagikan video mengenai perkuliahan kita hari ini, insya Allah di inovasi kewirausahaan, ya, kuliah magister manajemen. Dan mohon maaf saya menggunakan video kali ini karena saya ada business meeting di Yogyakarta yang tidak bisa ditinggalkan dan takut tidak maksimal nanti. Tapi saya coba untuk bagikan share video ini. Nanti di akhir perkuliahan ada berupa kuis yang bisa dijawab melalui email yang akan membantu kita mempercayakan problem solving apa yang terjadi pada saat ini. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan kuliah dengan baik, ya. Mungkin medianya sama saja video. Nanti di minggu depan kita coba sharing mengenai bagaimana tesis yang sudah bisa kita explore, ya, masing-masing. Saya akan coba share pertemuan kita kali ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, ini adalah satu bagian yang penting daripada inovasi perusahaan, adalah siklus hidup suatu produk life cycle. Kalau kita berkaca pada produk-produk yang ada di saat ini, ya, memang lebih banyak adalah produk-produk yang brand image-nya cukup kuat, ya, yang artinya produk-produk yang sustainable ataupun selalu digunakan orang setiap hari dan terus menerus dengan long term atau jangka panjang adalah produk yang punya hidup produk life cycle-nya cukup panjang. Bahasan ini cukup penting kita akan bahas dalam kuliah inovasi perusahaan, inovasi kewirausahaan, dikarenakan ini adalah satu poin kritikal di mana kita menjadi seorang pengusaha atau wirausaha dalam rangka memperpanjang siklus hidup produk kita atau dalam rangka memperpanjang usaha atau bisnis kita melalui produk yang kita miliki. Banyak pengusaha-pengusaha saat ini kesulitan dalam memperpanjang siklus hidup perusahaannya. Ya, untuk memulai mereka sanggup mempertinggi penjualan atau penghasilan, tapi bagaimana caranya memperpanjang siklus hidup perusahaan kita atau memulihkan sustainable lagi dengan produk kita yang penting untuk kita, bagaimana kita bisa mempelajari hal ini dan merupakan pelajaran yang sangat penting buat kita dan mudah-mudahan menjadi suatu know-how yang cukup baik untuk kita di perkuliahan inovasi kewirausahaan ini. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, saat ini saya berada di Yogyakarta dan ini mungkin salah satu contoh saya memberikan mencoba untuk memperpanjang life cycle daripada perusahaan yang saya miliki saat ini. Dimana untuk memperpanjang life cycle itu kita harus mengadakan, kalau dalam Islam itu saya percaya yang paling penting ketika sebelum kita belajar ekonomi kapitalistik, ya, atau ekonomi barat, ya, kita kembali lagi pada ajaran-ajaran Rasulullah SAW, ya, dimana yang pertama kita harus memperbanyak silaturahmi. Dan kunjungan saya ke kota-kota tempat di mana produk saya berada ataupun digunakan, ya, adalah satu poin penting saya melakukan. Yang pertama yang diajarkan Rasulullah adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi sangat penting dalam kewirausahaan. Hampir mungkin dari 2010-2011 saya memulai perusahaan, kemudian 10 tahun. Itu mulai dari merintis perusahaan dari nol sampai mungkin kalau
ya omsetnya mungkin belum triliunan tapi sudah sampai puluhan miliar yang bisa menghidupi life cycle yayasan ataupun bermanfaatan masyarakat ataupun karyawan-karyawan yang lain. Tapi ini patut dicontoh saja, skup kecil ya, untuk menjadi ibroh atau pelajaran buat teman-teman. Memang skupnya belum skala nasional, tapi bisa menjadi ide positif ya, ide positif buat bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana memperbanyak life cycle perusahaan kita. Nah, kunjungan saya ke Yogyakarta ini adalah bagaimana saya melakukan silaturahmi. Dalam Islam sangat penting untuk melakukan silaturahmi untuk memperbanyak life cycle daripada produk kita. Sebelum kita mengaca pada ekonomi barat, ya, yang harus lakukan adalah melakukan silaturahmi kepada sahabat-sahabat, kolega-kolega kita, orang teman-teman kita yang kita memiliki saat ini. Ya. Tujuannya apa? Bukan tujuan semata-mata untuk mencapai keuntungan dunia, tapi didasari dengan niat karena ibadah. Ya, karena usaha ataupun kewirausahaan tanpa ibadah ada suatu keniscayaan yang sangat uh, tidak baik ya bagi pengusaha muslim ya. Apabila kita niatkan hanya untuk mencari dunia, mencari harta saja, kita ingin menjadi orang kaya saja, itu adalah suatu niat yang harus kita perbaiki. Tapi yang niat yang sebenarnya adalah ketika kita ingin bahwasanya usaha yang kita lakukan adalah niatnya karena ibadah. Ketika kita niat ibadah, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan usaha saat ini adalah dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tuntunan itu harus kita pegang benar-benar dibandingkan tuntunan-tuntunan atau ilmu-ilmu yang kita dapat saat ini menjadi memperkaya diri kita. Tapi pegangan itu ya yang Rasulullah sampaikan, misalkan yang pertama adalah sifat-sifatnya tabrik amanah fatona sidik yang kita benamkan dalam diri kita dalam usaha, insya Allah akan menjadi pondasi dasar bagi kewirausahaan dalam diri kita. Dan proses kami melakukan silaturahmi ke berbagai kota untuk mengadakan bisnis meeting atau memperbaiki siklus produk kita, ini adalah sesuatu keniscayaan kita laksanakan. Tidak bisa kita melepas suatu produk lalu kita berdiam diri saja, berharap kita berdoa produksi kita laku, ataupun tanpa suatunya inovasi produk kita akan diterima oleh masyarakat. Tanpa kita diam saja, produk kita sudah akan melakukan keras gitu ya, dengan berdiam di tempat. Mungkin itu bisa dilakukan dengan digital marketing, ya. Tapi ada salah satu sesi temu muka di mana itu akan sangat mempengaruhi psikologi para karyawan kita ataupun para teman-teman kolega kita, di mana itu sangat mempengaruhi mereka untuk memutuskan atau memperpanjang produk-produk kita ataupun menjadi semangat untuk menggunakan produk kita. Nah, teman-teman yang kita Allah, tahapan itu dulu yang kita harus pahami dalam memulai inovasi suatu perusahaan. Kita diam saja, kita tidak akan berhasil, tapi kita harus selalu melakukan inovasi. Begitupun mungkin juga di dunia pekerjaan yang lainnya ya. Walaupun kita sebagai karyawan saya status quo itu aja melaksanakan tugas tanpa melakukan inovasi dalam pekerjaan, itu pun sesuatu yang tidak menarik menurut kita. Nah, kita harus melakukan inovasi. Inovasi itu itu harus dibenamkan diri kita, ya. Innovation or die, ya, inovasi atau kita akan tertinggal atau menikmati dari bisnis kita. Jadi kalau kita itu saja. Kita lihat ada beberapa macam produk-produk yang sekarang bertransformasi. Transformasi itu ada melakukan perubahan, ya. Kita ingat mungkin Pepsodent ya Bapak-bapak tahu Pepsodent dulu bentuknya putih, ya, stripnya merah. Mungkin sekarang masih ada. Tapi mereka melakukan inovasi terus. Inovasi ada Pepsodent dinamakan herbal, menggunakan daun sirih dan lain-lain. Atau Pepsodent menggunakan charcoal,
atau web solid ada inovasi lagi menggunakan, kita dulu hanya pasta gigi saja, tapi mereka sekarang market leader juga di toothbrush, sikat gigi juga. Nah, terus melakukan inovasi. Toothbrushnya diimprove lagi menggunakan bahan apa. Nah, dan inovasi ini akan terus berkembang. Seperti halnya amalan-amalan kita sebenarnya untuk akhirat. Ya. Kita tidak bisa berpuas diri saja pada titik di mana kita sudah melaksanakan ibadah salat, kita sudah melakukan puasa, zakat dan lain-lain, kita dan berpuasa diri saja. Tapi ada satu lagi ibadah muamalah yang sangat penting. Satu yaitu belajar saat ini, misalkan perkuliahan S2. Saat ini Bapak Ibu laksanakan. Nah, itu sangat luar biasa. Satu lagi proses ibadah lagi, ya, ibadah muamalah lagi, kita terus bergerak bagaimana mengembangkan diri kita dan misalkan lingkungan kita dan kegiatan muamalah ekonomi kita agar banyak manfaat yang kita bisa terima untuk masyarakat. Ya. Apa dipungkiri dengan tanpa perekonomian yang baik, mungkin umat ini akan lemah. Ya. Jadi para teman-teman ataupun bapak-bapak ibu sekalian, itulah yang fondasi awal yang sangat penting untuk kita meniatkan apa yang kita lakukan ibadah dan melaksanakan fondasi sifat-sifat Rasulullah yang kita benarkan dari kita. Dan ketiga adalah melakukan silaturahmi akan produk kita, dan produk life cycle produk kita akan lebih baik. Baik, kita pahami dulu ya, mata kuliah ini adalah siklus hidup produk adalah perjalanan penurunan dari suatu siklus dalam masa hidupnya. Siklus hidup merupakan suatu konsep penting memberikan pemahaman tentang gimana kompetitif suatu produk. So, produk menggunakan siklus hidup didasari kenyataan bahwa produk memiliki umur yang terbatas, ya. Jadi tidak selama-lamanya produk itu bisa digunakan, misalkan ya. Dulu kita lihat IBM ya, kita lihat handphone lama-lama bergerak, ada yang canggih lebih canggih. PC juga seperti itu, laptop juga seperti itu, dan terus memiliki umur yang terbatas, produk umur yang terbatas. Kecuali ada jenis produk juga yaitu produk consumable, itu pun dalam pandangan umur terbatas adalah pada titik jenuh seseorang untuk menggunakan dan untuk berpindah kepada produk yang lain. Produk mulai berbagai tahap berbeda-beda memberikan tantangan peluang dan masa yang berbeda bagi penjual. Laba naik turun dalam berbagai tahap siklus hidup produk. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus produk. Ya. Ini hal yang kita dasari, kita pahami dulu. Kenapa produk itu memiliki siklus hidup, ya, siklus hidup yang tersebut. Nah, ada tahapan dari 5 tahap ini adalah penemuan, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan iklan. Nah, ada tahapan 5 ini, kita menemukan produk, perkenalan, reduction, lalu pertumbuhan, maturity, mature. Ada tahapnya kita penurunan. Itu bentuk seperti kurva unta seperti itu, menaik, pasti atas, mature, lalu bisa nanti turun ya, decrease. Itu proses alamiah dari suatu produk. Nah, gambarnya seperti ini. Penjualan ya meningkat ya, lama-lama mature, pertumbuhan, lalu ada waktu menurun ya. Dan di sini ada titik di mana kita melakukan inovasi ya, di titik ini ketika turun dia akan mulai naik lagi ketika kita inovasinya pas ataupun bermanfaat yang kita laksanakan. Model BCG ya, bintang tanda tanya, ini sapi pangsa pasar misalkan ya. Ini gambaran saja yang di sini apa produk yang kita inginkan, tingkat pertumbuhan pasar ya, misalkan 30% ya. Nah, ini mungkin tidak bisa kita jadikan ya, model question ini tanda tanya produk apa yang kita akan laksanakan. Kalau ini sudah artinya sudah, mohon maaf, ini gambarannya pasar relatif, misalkan sesuatu produk yang sudah berdarah-darah istilahnya ya, dog product, maksudnya dia sudah bleeding ya,
sapi perah ini yang baru awal-awal, ini stars ya, start. Nah, ini ketika produk mulai akan produk baru lagi apa yang kita akan laksanakan ya. Itu salah satu sampel saja. Kasus memasang produk baru dengan nama misalkan sebagai untuk memasarkan produk sebagai untuk produk tersebut. Nah, ini kasus daripada proses perusahaan ini. Ya, ini bisa menjadi pertanyaan kita untuk lainnya. Misalkan karakteristiknya, ya kita mapping dulu, ya. Bagaimana penjualan, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, penjualan, biaya, laba, pelanggan, dan pesaing. Nah, ini kita harus mapping tiap-tiap produk yang kita inginkan. Nah, dari produk ini misalkan ya, ini nanti bisa dijadikan PR untuk teman-teman semua, ingin misalkan menanyakan produk apa yang bapak-bapak ibu ingin laksanakan, misalkan produk apa namanya facial apapun produk untuk membersih muka ya ini silakan nanti ini dijadikan PR ya untuk memasarkan produk baru apa yang harus dilakukan. Nah, jadi dimasukkan matriksnya misalkan penjualan perkenalan seperti apa, pertumbuhan seperti apa, kedewasaan penurunan seperti apa ya. Biayanya berapa, biaya tinggi per pelanggan, biaya rata per pelanggan, pertumbuhannya biaya rendah per pelanggan. Labanya seperti apa? Perkenalan kan negatif, laba meningkat, laba tinggi, dan laba menurun. Ya. Inovasi, pelanggan, inovasi pertama. Pemakaian awal, harus mendengar pemakaian lambat. Pesaingnya sedikit, misalkan jumlah bertambah, jumlah stabil, dan jumlahnya menurun. Karakteristiknya. Tujuan pemasarannya, ya, perkenalan, menciptakan kesadaran, pertumbuhan, menghasilkan pangsa pasar, kedewasaan, dan penurunan, mengurangi pengeluaran. Ini biasanya dialami oleh apa namanya produk-produk kita yang harus bisa sistem. Oke, strategi produk perkenalan dulu ya, strategi seperti apa, harga, distribusi. Nah, nanti dimasukkan dalam apa namanya tugas yang kita akan kerjakan ya. Gimana produknya, tawaran produk dasar seperti apa, ya perluasan seperti apa, kita harus persiapkan nanti ya jangka panjang seperti apa nih kalau produk ini sudah laku dan akan mulai menurun ya dan penurunan ini kita apa akan melepas produk baru lagi seperti apa. Nah, kita harus jelaskan nanti ya harganya seperti apa ya, naikkan harga pasar, harga sama lalu atau penurun harga ini menurun distribusi. Saya punya kasus dulu, saya pernah supply produk namanya apa namanya alat mekanisasi pertanian untuk pengangkat buah kelapa sawit. Ketika perkenalan ya saya perkenalan mungkin satu alatnya itu sekitar 1,5 juta ya harga tinggi 1,5 juta. Perkenalan saya keluarkan ke pasar ke perusahaan sawit. Ada yang accept itu baru pesan pertama mungkin hanya 50 piece. 50 piece pesan mereka mulai mungkin 10 piece, mohon maaf, bikin 10 piece ya mungkin 1.500.000 itu hanya 15 juta. Mereka trial, kita dampingi trial produk itu. Akhirnya mereka coba lagi dengan dari 10 piece itu mereka pada 100 piece ya. Dengan proses pertumbuhan apa kita perkenalan lebih lanjut. Dari perusahaan itu ya waktu itu masuk ke suatu perusahaan TBK ya kelapa sawit TBK akhirnya dari per growth-nya dari 2011 sampai 2015 itu ya dari mulai 100 merambah ke 1000 piece ya 500 piece pernah 500 piece terus 1000 piece habis 1000 piece itu sampai totalinya mature-nya itu hampir 10.000 piece waktu itu 10.000 piece lebih sampai sekarang 15.000 piece mature-nya. Tapi ketika saya berpikir memang produk itu memang seperti siklus tadi ya. Kalau kita sebagai pengusaha kadang kita sudah nyaman di atas, ini produk tidak akan bakal di banyak orang. Tapi ternyata betul ada sektor penurunan di mana ternyata perusahaan ingin mengganti tersebut dengan apa namanya inovasi lagi penjumlahnya tidak terlalu banyak dengan produk yang lain ya. Nah, mulai mengenai penurunan saat itu.
mulai penurunan, dan akhirnya ya dengan mulai penurunan suatu saat bisa mengalami tidak tanpa inovasi akan mengalami zero. Akan tetapi di satu titik itu ya, saya buat produk tersebut dengan bahan yang berbeda. Nah, dan jenis penurunan harga juga. Akhirnya produk ini masih sekarang digunakan, tapi dengan jumlah yang tidak banyak lagi memang. Ya, karena produk itu sifatnya adalah ternyata sifatnya adalah investasi. Ya, kalau consumable sama investasi agak beda. Ya, kalau investasi akan tinggi di awal dan turun. Tapi consumable ketika inovasi kita naik dikit, naik akan selalu tetap. Ya, ini tahapan peluncuran produk-produk keputusan timing di mana pada siapa dan strategi memasarkan produk. Ya, ini tahap perkenalan, ya, peluncuran cepat, ada peluncuran lambat, penetrasi cepat, penetrasi lambat. Jadi silahkan dipilih yang mana. Kalau kita merasa produknya bagus ya udah cepat-cepat. Kalau produknya kayaknya perlu riset lagi dan pasarnya harus kita analisis ya, mau terima apa enggak nih produk ini. Nah, perjuangan kita bertahap ya. Penetrasi juga seperti itu sama. Penetrasinya produknya kelihatannya bagus nih, kita pede, kita penetrasi ke seluruh tempat. Tapi kalau penetrasinya lambat, kayaknya kita mau lihat-lihat, ya penetrasinya kita lambatkan. Strategi adalah dilakukan saat ini pertumbuhan, growth adalah menggunakan produk-produk, belum segmen baru, mencari saluran distribusi yang baru, mengalihkan pasar iklan, banyak iklan, dan yang terakhir menurunkan harga karena kita ada proses keuntungan yang terus menurunkan harga. Tahapan kedewasaan, ya ini yang kita harus pahami ya, bagaimana kita harus meningkatkan pemakaian, modifikasi produk, dan modifikasi pemasaran marketing mix, ya, memperluas jaminan pemakaian merek, modifikasi produk, memodifikasi bauran pemasaran. Ya, ketika nature seperti ini, kita harus berubah seperti demikian. Ya, modifikasi pasar apa saja? Jumlah pemakai merek kali pemakaian per pemakai. Ya, mengubah orang bukan pemakai masih segmen baru, menangkan pelanggan. Saya menangkan strategi untuk meningkatkan tingkat pemakaian per pemakai. Penggunaannya lebih sering, lebih banyak per peristiwa, menggunakan baru dan bervariasi. Oke, ini adalah modifikasi produk, meningkatkan kualitas, meningkatkan desain, dan meningkatkan style ya. Baru pemasaran materi kita, harga di sini perikanan, promosi dan pelayanan. Ini marketing mix yang kita laksanakan. Tahapan penurunan iklan menjadi produk lemah, menentukan strategi pemasaran, putusan penghentian. Ya, ini kalau penurunan seperti ini. Tapi memang kita upayakan kalau produksi bisa diterima kita up terus ya, walaupun ada masanya tidak diterima di masyarakat ya. Sangat baik untuk mengintegrasikan produk yang pasar. Kelemahan dari kami ini itu kurang dapat digunakan sebagai alat prediksi karena sejarah penjualan produk beragam ya, berbeda-beda durasinya. Perlu saya juga menulis kesulitan mengetahui tahap apa suatu produk yang berada. Nah, ini kita harus pahami juga bahwasanya ada kelemahan bahwa estimated itu kadang pas dan kadang tidak. Tapi ini suatu gambaran, kita harus mengestimasikan suatu produk, jangan sampai kita mempersiapkan kesalahan ya, karena peluang musim tidak akan masuk kepada satu lubang yang sama, dan itu kita harus pelajari bahwasanya kita harus terus belajar dan belajar ya, intinya seperti itu. Kita harus belajar banyak suatu produk kita. Baik, para sahabat semua ya, itulah materi kita hari ini. Tadi ada PR ya, bagaimana produk kita coba cari produk baru dan bagaimana kita strategi bagaimana untuk memperbanyak siklus pemasaran dari awal sampai akhir. Silahkan nanti di email ke saya dari perkuliahan terakhir ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam juga, mohon maaf saya menggunakan video dan nanti akan kita gunakan via WhatsApp, dan saya mempersilakan nanti ketika ada waktu-waktu yang masuk kita akan berjumpa. Terima kasih atas perhatiannya di kerjakan tugas hari ini. Saya tunggu tugas hari ini di beberapa hari ke depan ya, jangan sampai terlambat.
Semoga bermanfaat kuliah kita hari ini. Salam untuk keluarga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.